Halo teman-teman, selamat datang di video pengenalan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota Niken Balia Khairunisa, Rian Muhammad Fahrezi, Selva Ardi Saputra, dan Irene Dewi. Dosen pengampu mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi oleh Bapak Dr. Bruder G. Bambang Nugroho, FIC. Berikut hasil wawancara kelompok dengan beberapa guru mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Ya, jadi pembelajaran diferensiasi menurut saya itu kan memang sangat dibutuhkan ya dalam pendidikan saat ini. Kenapa? Karena kan pembelajaran diferensiasi itu dimana guru melihat kemampuan, minat, dan bakat siswa secara per individu gitu. Jadi guru benar-benar menyesuaikan di masing-masing siswa itu kebutuhannya seperti apa. Tidak seperti dulu yang kita menyamaratakan kebutuhan siswa masing-masing. Kalau sekarang kita berbeda-beda nih, karena kan tipe-tipe pembelajaran siswa juga berbeda-beda ya. Ada yang audiovisual, ada yang visual, ada yang kinestetik. Nah, pembelajaran diferensiasi ini sangat membantu di mana siswa yang visual akan diajarkan sesuai sama minatnya dan bakatnya. Siswa yang auditori juga akan diajarkan menurut kemampuan dia lewat auditori. Atau siswa yang kinestetik juga diajarkan menurut kemampuan dia di kinestetik. Jadi tidak disamaratakan dalam semua siswa. Jadi ini benar-benar sangat bagus dalam kebutuhan pendidikan saat ini, di mana memang siswa kita mempunyai beragam kebutuhan, mempunyai beragam minat, mempunyai beragam bakat, dan pembelajaran diferensiasi ini benar-benar mengkhususkan siswa untuk belajar sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya masing-masing. Dan itu pun memudahkan guru dalam proses penilaian. Kenapa? Karena kita yang tadinya mendapatkan nilai jelek bagi siswa yang siswa yang kemampuannya kinestetik mendapatkan nilai jelek pada saat ujian teori itu bisa diganti dengan ujian praktik. Dan siswa yang mendapatkan nilai jelek di ujian praktik karena dia kemampuannya adalah visualisasi akan mendapatkan nilai lebih baik di pembelajaran teori. Jadi ini benar-benar sangat membantu guru dan siswa dalam memaksimalkan proses pembelajaran yang ada di kelas. Tapi mungkin memang negatifnya adalah guru mungkin akan lebih membutuhkan banyak waktu dalam memulai pembelajaran karena kita harus menggali dari masing-masing individu siswa. Jadi itu aja. Terima kasih. Pembelajaran berdiferensi itu adalah kegiatan pembelajaran yang didesain sesuai dengan kebutuhan belajar siswa gitu, dan juga karakter belajarnya siswa. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan, semuanya beda-beda gitu. Sudah tapi belum maksimal gitu. Terkait dengan waktunya juga, kita kan emang cuma dikasih waktu 1 kali 45 menit gitu ya. Jadinya ya kita mengerjakan sesuai, jadi belum benar-benar maksimal semuanya bisa terpenuhi lah gitu. Bagus, sebenarnya bagus asal diterapkan dengan baik, apalagi kan kita memang sekarang punya karakter siswa yang beda-beda gitu. Jadi kalau menerapkan diferensiasi akan jadi bagus. Menurut saya, pembelajaran berdiferensiasi adalah sebuah teknik pengajaran yang bisa diimplementasikan oleh seorang pendidik dengan menekankan pada keberagaman strategi ataupun metode pengajaran. Tentunya itu semua harus disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing peserta didik. Yang seperti kita ketahui bahwa setiap peserta didik mempunyai karakteristiknya masing-masing. Baik itu dalam gaya belajar misalnya. Ada peserta didik yang memang dia lebih cenderung pada gaya belajar auditori ataupun kinestetik atau bahkan visual. Nah, dari perbedaan keberagaman karakteristik dari peserta didik tersebut, kita sebagai pendidik harus bisa menyesuaikan metode ataupun strategi pembelajaran yang sesuai. Seperti itu. Terima kasih. Sebagai pendidik, kita tahu bahwa setiap anak itu unik. Mereka memiliki gaya belajar, minat, dan kebutuhan yang berbeda-beda. Disinilah pembelajaran berdiferensiasi berperan. Oleh karena itu, apakah pembelajaran berdiferensiasi itu?
Pembelajaran berdiferensiasi adalah teknik instruksional atau pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat, dan pemahaman terhadap mata pelajaran. Tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi adalah memenuhi kebutuhan individual siswa, meningkatkan pencapaian siswa, meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa, mengembangkan keterampilan sosial dan kolaboratif, meningkatkan self-esteem, dan juga meningkatkan keterlibatan siswa. Adapun manfaat dari pembelajaran berdiferensiasi adalah pertumbuhan yang sama bagi semua siswa, pembelajaran yang menyenangkan, dan juga pembelajaran yang dipersonalisasi. Lebih luas lagi, manfaat pembelajaran berdiferensiasi yaitu yang pertama, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Ketika siswa merasa bahwa pembelajaran relevan dengan mereka dan kebutuhan mereka terpenuhi, mereka lebih cenderung termotivasi untuk belajar dan terlibat dalam proses pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan hasil belajar. Penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa di semua mata pelajaran. Yang ketiga, membangun rasa percaya diri dan kemandirian siswa. Ketika siswa berhasil dalam pembelajaran, mereka mengembangkan rasa percaya diri dan kemandirian yang lebih besar sebagai pembelajar. Dan yang keempat, mempersiapkan siswa untuk masa depan. Pembelajaran berdiferensiasi membantu siswa mengembangkan keterampilan yang mereka butuhkan untuk sukses di sekolah, karir, dan kehidupan. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran berdiferensiasi memiliki tantangan tersendiri. Itu adalah yang pertama, faktor waktu. Meskipun pembelajaran berdiferensiasi adalah cara yang menyenangkan untuk mengajar, namun hampir dipastikan para guru tidak memiliki waktu yang cukup untuk fokus pada setiap siswa secara individual. Yang kedua, tekanan tinggi. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi ini melibatkan banyak proses, mulai dari pra-penilaian hingga penilaian berkelanjutan, mulai dari perencanaan konten hingga proses pengajaran dan lain-lain. Dan yang ketiga, biaya tinggi. Untuk memfasilitasi pembelajaran berdiferensiasi, sekolah harus memiliki akses ke berbagai sumber daya dan bahan ajar untuk mendukung pembelajaran setiap siswanya. Pembelajaran berdiferensiasi adalah metode pembelajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar yang berbeda dari setiap siswa. Dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama, identifikasi kebutuhan belajar siswa. Guru perlu mengidentifikasi kebutuhan belajar individu dari setiap siswa di kelas. Ini dapat dilakukan dengan mengamati, mengumpulkan data, dan mengenal siswa secara pribadi. Yang kedua, membagi kelompokan siswa. Setelah mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa, guru dapat membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan level kemampuan atau kebutuhan belajar mereka. Ini memungkinkan guru untuk menyusun aktivitas dan materi yang sesuai dengan setiap kelompok. Yang ketiga, penyesuaian aktivitas dan materi. Setelah kelompok-kelompok siswa terbentuk, guru perlu menyesuaikan aktivitas dan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar setiap kelompok. Yang keempat, penggunaan teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan dapat menjadi alat yang berguna dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Misalnya, guru dapat menggunakan program komputer atau aplikasi pembelajaran online yang memungkinkan siswa untuk belajar dengan kecepatan mereka sendiri atau menyediakan materi pembelajaran tambahan. Yang kelima, penilaian yang berbeda. Guru perlu menggunakan jenis penilaian yang berbeda untuk mengukur kemajuan belajar siswa dalam pembelajaran berdiferensiasi. Ini dapat meliputi penilaian formatif, penilaian sumatif, proyek, jurnal, dan sebagainya. Dengan menggunakan penilaian yang berbeda, guru dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pencapaian siswa dalam pembelajaran berdiferensiasi.
Dan yang terakhir, refleksi dan pembaruan. Setelah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru perlu merefleksikan pelaksanaan tersebut. Guru perlu memikirkan apa yang berhasil dan tidak berhasil serta ide-ide baru yang dapat diterapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi di masa depan. Terdapat faktor yang ikut berperan dalam meningkatkan pembelajaran, yaitu yang pertama, konten. Isinya adalah materi pembelajaran itu sendiri. Yang kedua, proses. Proses ini berbicara tentang bagaimana seorang guru dapat memberikan instruksi yang tepat kepada setiap siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, produk. Aspek ini melibatkan metode yang digunakan oleh guru dalam mengetahui tingkat penguasaan materi atau bahan ajar dari setiap siswa. Dan yang keempat adalah lingkungan belajar. Secara umum ada dua lingkungan belajar bagi seorang siswa, yaitu lingkungan belajar yang dapat meningkatkan pembelajaran mereka dan lingkungan belajar yang dapat merusak pembelajaran mereka. Terdapat 4 teori yang melatar belakangi perlunya pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, teori sistem ekologi. Yang kedua, teori multiple intelligences. Yang ketiga, teori of zone of proximal development. Dan yang keempat, learning modalities. Teori ekologi. Teori sistem ekologi merupakan pandangan sosiokultural Bronfenbrenner tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan, mulai dari pengaruh interaksi langsung pada individu hingga pengaruh kebudayaan yang berbasis luas. Kelima sistem ekologi tersebut adalah mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Teori multiple intelligences. Teori tentang multiple intelligences atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut sebagai kecerdasan majemuk. Kedelapan kecerdasan tersebut yaitu yang pertama, kecerdasan verbal linguistik, yang kedua, kecerdasan logis matematis, yang ketiga, kecerdasan spasial visual, yang keempat, kecerdasan kinestetik jasmani, yang kelima, kecerdasan musical, yang keenam, kecerdasan intrapersonal, yang ketujuh, kecerdasan interpersonal, dan yang kedelapan, kecerdasan naturalis. Teori Zone of Proximal Development. Zone of Proximal Development adalah zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri. Teori Zone of Proximal Development. Zone of Proximal Development adalah zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri. Learning Modalities. Learning Modalities ini biasa dikenal sebagai VAK atau Visual, Auditory, dan Kinesthetic. Yang pertama, visual. Modalitas belajar visual adalah menerima informasi lebih mudah melalui gambar. Yang kedua, auditory. Modalitas belajar auditory adalah menerima informasi lebih mudah melalui mendengar. Yang ketiga, kinestetik. Modalitas kinestetik melakukan sesuatu dengan fisik atau paling tepat digambarkan sebagai belajar sambil melakukan atau learning by doing, baik sebagai aktivitas langsung atau melalui pengalaman atau dengan bergerak sambil berpikir atau belajar. Tomlinson menyebutkan 3 cara untuk memetakan kebutuhan belajar peserta didik, yaitu yang pertama, kesiapan belajar peserta didik atau readiness. Yang kedua, minat peserta didik. Yang ketiga, profil pelajar peserta didik. Berikut ialah beberapa contoh strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten, yaitu menyediakan materi pembelajaran yang beragam dalam tingkat kesulitan, format, dan topik untuk memenuhi berbagai gaya belajar dan minat siswa. Yang kedua, diferensiasi proses, yaitu memberikan pilihan kepada siswa dalam cara mereka belajar, seperti mengerjakan tugas secara individu, kelompok, ataupun proyek. Yang ketiga, diferensiasi produk,
yaitu memberikan pilihan kepada siswa dalam cara mereka menunjukkan pemahaman mereka, seperti melalui presentasi, karya seni, atau laporan tertulis. Dan yang keempat, diferensiasi lingkungan belajar, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan suportif yang memungkinkan semua siswa untuk belajar dengan optimal. Pembelajaran berdiferensiasi bukanlah hal yang mudah, tetapi dengan dedikasi dan kerja keras, kita semua dapat menciptakan kelas di mana setiap peserta didik dapat belajar dan berkembang. Ingatlah bahwa setiap peserta didik adalah individu yang unik dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan yang berbeda. Gunakan pembelajaran berdiferensiasi untuk menciptakan ruang belajar yang inklusif dan positif, di mana setiap peserta didik merasa dihargai dan didukung. Bersama-sama, kita dapat menciptakan dunia pembelajaran yang penuh warna di mana setiap peserta didik dapat bersinar. Terima kasih telah mengikuti video ini. Semoga bermanfaat. Mari sebarkan semangat pembelajaran berdiferensiasi.